أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallama la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuhu au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia, yang terhormat kepada sahibul bait Mas Ridho beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi keluarga ini dan Allah jadikan semua keluarganya menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini juga mudah-mudahan langkah kaki kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa kita adalah umat terbaik. Kita dikatakan terbaik itu kalau dihitung dengan ibadah umat-umat yang lain, maka ibadah kita nggak ada apa-apanya. Kita tahu bahwasanya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, bagaimana umurnya. Dan nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu itu umurnya semua panjang-panjang. Pasti dan tentu ibadahnya lebih banyak daripada kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kita sebagai umat terbaik daripada mereka? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan seorang nabi kepada kita, nabi yang paling mulia. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau seumpama aku tidak ciptakan kau wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan pernah menciptakan segala sesuatu baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Maka dari itu nabi yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berkaitan dengannya pun menjadi mulia. Kalau dalam kaidah itu dikatakan dalam kaidah bahasa Arab, ma yatawassalul karomah yakunul karomah. Orang itu kalau berhubungan dengan yang punya karomah, maka dia akan punya karomah juga. Orang itu kalau dekat sama kiai, maka secara tidak langsung orang yang bersama kiai akan dimuliakan juga. Nah, para sahabat itu dekat dengan Nabi, maka para sahabat menjadi generasi terbaik sampai hari kiamat. Karena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwasanya beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada satu daging. Nasihat Nabi ini nasihat terbaik setelah Al-Quran. Ya, jadi nasihat itu kata para ulama itu ada dua.
Ada nasihat Al-Quran dan nasihat Rasulullah, dan ada nasihat yang tidak bergerak, yaitu nasihat kematian. Maka dalam riwayat dikatakan kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengambil itibar dari kematian. Begitupun dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya nasihat. Al-Quran itu adalah nasihat yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, kemudian Allah memberikan kepada kita nabi terbaik yang setiap ucapannya bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apapun yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, semuanya, gerak-geriknya, berdiamnya, tidurnya, marahnya beliau, bercandanya beliau, itu semua adalah kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, memberitahukan kepada kita nih, suruh hati-hati kita nih. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada satu daging. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, di dalam tubuh itu baik, maka tubuh itu akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semuanya akan rusak. Ternyata dalam tafsirnya itu bukan hanya badan kita yang rusak. Anggota badan kita rusak, amal kita pun rusak, dan iman kita pun rusak. Ala, kata Nabi, ingatlah. Kalau dalam ilmu nahwu, ala itu adalah litanbih. Kalimat litanbih untuk peringatan. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah, yang tadi daging itu, kata Nabi, yang kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Bukan hanya tubuhnya yang rusak, bukan hanya pikirannya yang rusak, tapi semuanya rusak. Kalau dia bagus, ya bagus semuanya. Bagus badannya, bagus pikirannya, bagus imannya. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah hati. Sehingga para ulama mengatakan, hati itu seperti raja. Maka hati ini sangat penting kita jaga. Dan semua sumber kebaikan itu letakkan dalam hati. Tadi di awal saya katakan satu buah hadis Rasulullah, la yastaqimu imanu abdin. Tidak akan bisa lurus imannya seseorang hatta yastaqima qalbuh. Sebelum hatinya lurus. Jadi yang harus kita tata adalah hati. Maka di sini para ulama mengatakan, walamma kana al-qalbu lihadil a'dha kal malaki al-mutasarrifu fil junud. Kalau seumpama ketika hati itu di tubuh kita kedudukannya seperti raja, maka dia akan berkuasa untuk mengatur semuanya. Ya, hati ini kedudukannya seperti raja. Namanya bos, namanya raja, dia akan bisa memerintahkan kepada bawahannya. Lu kerjain A, lu kerjain B, lu kerjain C. Ya namanya bos, namanya penguasa. Maka di sini dikatakan walamma kana al-qalbu liyadil a'dha kal maliki al-mutasarrifu fil junudi. Tatkala ketika hati kedudukannya seperti raja, maka dia akan berkuasa mengatur semuanya. Kemudian tasduruhu kulluha an amrihi. Semua atas pengaturannya, atas perintahnya. Wa yasta'miluha fi ma syaa. Dan bergerak atas kemauannya dia. Jadi ketika dia mengatakan, hai kamu mata bermaksiatlah, maka mata akan bermaksiat. Karena hatinya mengarahkan untuk maksiat. Dan ingat, Nabi mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwa itu di mana sih? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Wa asaro biyadihi ila sodrihi. Nabi mengatakan begini, bertakwalah kamu hai teman-teman ngajib lo, sambil Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke dada bagian kiri. Wa asyara biyadihi tahta sodrihi. Nabi mengisyaratkan dengan tangan yang mulia di bawah dadanya. Di sini nih. Ya, at-taqwa hahuna. Salah tamarot sampai Nabi mengatakan 3 kali. Sampai Nabi mengatakan 3 kali. Kenapa? Karena para ulama mengatakan
At-taqwa hahuna maksudnya adalah yaitu wal wajibu an na'lama. Wajib buat kita untuk mengetahui annal iman fi qalbi. Wajib buat kita mengetahui bahwasanya iman letaknya dalam hati. Maka dikatakan kalau imannya lurus, hatinya lurus. Nanti kalau hati lurus, amal akan lurus. Kalau amal lurus, maka akhlak akan lurus. Kalau akhlak lurus, maka suasana keadaan akan menjadi baik. Kalau suasana keadaan baik, pertolongan Allah akan datang. Maka Allah mengatakan, bagaimana ayat Ustaz Gifari, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Kalau seumpama satu kampung semuanya bertakwa, maka dilihat ketakwaannya dari hati. Oh, orang ini satu kampung semuanya iman karena hatinya bersih. Sehingga kalau satu kampung sudah bertakwa, satu rumah sudah bertakwa kepada Allah, satu keluarga sudah takwa kepada Allah, amalnya baik, ya, akhlaknya baik, lisannya bisa dijaga, penglihatannya bisa dijaga, pendengarannya bisa dijaga, maka Allah akan turunkan pertolongan dari langit. Contohnya para sahabat. Para sahabat ditolong oleh Allah karena imannya lurus. Iman lurus kenapa? Karena hatinya lurus, senantiasa digembleng oleh Nabi. Maka di sini dikatakan wal wajibu alaina an na'lama annal iman. Ketahuilah bahwasanya yang harus kita pahami bahwasanya iman adalah fil qalbi. Yang pertama letaknya dalam hati. Makanya ini memperbaiki hati agar kebaikannya itu bisa kita rasakan. Orang tuh kalau hatinya nggak baik, dia nggak bakal bisa merasakan nikmatnya amal. Ya, orang tuh kalau hatinya buruk, maka prasangkanya juga akan buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka yang pertama adalah apa itu iman? Udah sering saya sampaikan. Iman tuh dalam riwayat-riwayat adalah aqdun bil qalbi. Tuh yang pertama. Keyakinan yang wujud dalam hati itu namanya iman. Keyakinan kepada janji Allah. Dan semua janji Allah tuh rata-rata nggak tampak. Apa yang disampaikan Nabi itu belum tampak sekarang. Bukan belum jelas, belum tampak. Itu akan terjadi kepada kita kalau kita sudah sakaratul maut. Kalau kita sudah meninggal dunia. Oh, ternyata yang disampaikan oleh Nabi semuanya nyata. Makanya di antara doa Nabi ketika tahajud, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma lakal hamdu antal haq. Ya Allah, engkau hak ya Allah. Allahumma lakal hamdu antal haq wa qaulukal haq. Janjimu juga hak ya Allah. Janjinya Allah tuh semuanya pasti. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah akan memberikan janji kepada mereka tentang surga. Bagaimana siapa yang mereka? Wa amanu wa amilus solihat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Jadi orang ketika sudah meyakini iman dalam hati, maka dia akan amalun bil arkan, akan gampang mengerjakan amal. Nggak bisa kalau cuma mengatakan saya iman kepada Allah, tapi dia nggak ada amal dengan arkannya dia, dengan tubuhnya dia. Nah, orang yang seperti ini imannya belum sempurna. Karena Nabi mengatakan aqdun bil qalbi, keyakinan dalam hati, maka gerak pertamanya adalah wa amalun bil arkan. Kalau orang sudah yakin dengan iman, maka dia akan mudah mengamalkan semua perintah Allah. Dan janji Allah kepada dua orang, yang beriman dan beramal. Bagaimana Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Barang siapa yang menghendaki pertemuannya antum dengan Allah dan Allah ridho kepada antum, dan hari ini kita semua pengen berjumpa dengan Allah pasti. Dengan Allah dalam keadaan ridho kepada kita, benar? Ada di sini yang pengen ketemu sama Allah, Allah murka kepada kita? Enggak. Maka kata Allah,
liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha. Kamu harus beramal. Amalnya bagaimana? Amalnya ikut cara baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi la ilaha illallah adalah hakikat iman. Muhammadur Rasulullah adalah pengamalan iman. Saya ulangi. La ilaha illallah adalah hakikat iman. Muhammadur Rasulullah adalah pengamalan iman. Kalau antum mengucapkan la ilaha illallah, maka gerak-gerik antum 24 jam wajib mengikuti cara Nabi. Wa amalun bil arkan. Kita harus mengerjakan 4 amal. Yang Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Allah berfirman, yang pertama aqimus sholah, tegakkan sholat. Sholat kita yang wajib itu cuma 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat-sholat yang pernah ditinggalkan disebut dengan sholat qadha. Amalan yang kedua adalah wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Bagi kita yang tidak ada kemampuan dari harta, maka setahun sekali harus kita tunaikan zakatun nafas, yaitu zakat fitrah. Yang kita keluarkan di Indonesia, khususnya di Jakarta, 3,5 liter. Bagi antum-antum yang punya kelebihan harta, maka dilihat berapa yang harus antum keluarkan tentang zakat malnya. Kata Nabi dalam fadilah sedekah, kenapa kalau ada di tempat antum orang masih miskin, berarti orang kayanya belum sempurna mengeluarkan zakat malnya. Indonesia ini masih banyak orang miskin. Oh, saya mau ikut Nabi. Nabi mengatakan dalam fadilah sedekah, kalau di wilayah antum atau di dalam satu tempat kok masih banyak orang yang susah, maka orang kaya yang disalahkan. Kenapa? Karena belum menunaikan zakat malnya. Nah, kita pikir nih. Yang ketiga apa? Yang ketiga wasaumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada puasa selain di bulan Ramadan. Tidak ada puasa yang wajib ketiga kecuali pada bulan Ramadan. Dan puasa yang diniatkan untuk nazar. Ketika ada seseorang bernazar terhadap sesuatu, dengan dia mengatakan, kalau seumpama besok saya menikah, maka saya nazar ingin puasa 3 hari. Maka puasa yang dia niatkan nazar menjadi kewajiban. Yang keempat adalah berangkat ibadah haji atau umroh. Ya, jika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Nah, amalun bil arkan. Nanti kalau sudah lagi bagus hatinya, dia akan bisa mengerjakan amal-amal yang sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Wa iqrarun bil lisan. Ada pengakuan dalam hati kalau saya ini orang beriman. Hari ini kita banyak yang tidak mengaku sebagai orang beriman. Kenapa? Karena kita malu dengan keimanan kita. Banyak di antara kita loh, ya, ketika kita pergi ke satu tempat atau mall, kita tidak mengakui kalau kita ini orang Islam. Karena kita tidak mengamalkan semua sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah ketika hati kita ini dibimbing oleh Allah dengan keimanan, maka amal-amal kita akan kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Hari ini kenapa kita nggak bisa tahajud panjang-panjang? Karena hati belum dibimbing oleh Allah. Kenapa hati belum dibimbing? Karena maksiat yang kita kerjakan. Kenapa kita maksiat? Karena kita tidak merasa dilihat Allah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, idza taqarrara al-'abdu fi 'azamatillah ma'asau 'alaihi. Orang tuh kalau hari-hari yang dibicarakan kehebatan Allah, enggak ada kesempatan untuk dirinya bermaksiat. Hari ini kenapa kita maksiat? Kita enggak meyakini Allah besar di depan kita. Yang besar tuh bukan Allah, anak kita besar. Kenapa? Sehingga kalau ditanya, kenapa Pak enggak ke masjid? Aduh, ngejagain anak. Berarti anaknya adalah lebih besar daripada Allah, daripada Tuhannya. Kenapa Pak enggak ngaji? Aduh, saya sibuk di kerjaan saya. Oh, ternyata kerjaannya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kata para ulama adalah setiap sesuatu atau kesibukan yang melupakan antum kepada Allah, maka kesibukan itu adalah fitnah. Mana dalilnya? Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya harta yang aku berikan kepada kamu bisa jadi fitnah, anak juga yang aku berikan kepada kamu bisa jadi fitnah. Berapa banyak hari ini orang meninggalkan agama dengan sebab karena alasan anaknya? Benar nggak? Banyak nggak? Benar ya? Bahkan berapa banyak di antara kita, bahkan di zaman sahabat sendiri pun, fitnah dari harta. Siapa namanya? Yang minta kaya sama Nabi? Siapa namanya, Amir? Sa'labah. Orang miskin. Ya Rasulullah, aku capek dengan hidup yang seperti ini. Sa'labah. Ya. Bukan beliau. Dalam riwayat, dia tuh mati dalam keadaan kufur. Karena harta loh. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya udah capek hidup seperti ini. Saya nggak mau lagi hidup kayak begini. Maka tolong mintakanlah kepada Allah agar Allah jadikan saya orang kaya. Sa'labah itu kalau sholat di pojok sebelah kanan Nabi persis. Itu dia dikasih kambing 2 sama Rasulullah. Yang ngasih kambing Nabi. Hidupnya penuh dengan keberkahan. Didoakan sama Nabi, ya Allah, mudah-mudahan Sa'labah jadi orang kaya. Nggak lama kaya. Nabi itu awal pertama kali sholat kok Sa'labah di pojok, nggak ada. Nabi itu biasanya kalau selesai sholat tuh nggak. Jadi Nabi itu punya 3 posisi, Pak. Coba Bang Dikin maju. Posisi sholat Nabi, posisi setelah Nabi sholat. Kalau ini anggaplah kiblat, duduk coba. Tahiyat akhir. Posisi Nabi yang pertama ketika selesai sholat begini, tidak merubah bentuk sholat, bentuk badannya beliau. Yang kedua menghadap kayak saya biasa. Sambil melihat ke arah jamaah. Kemudian yang ketiga, seperti ini nih. Nah ini nih seperti ini. Nah Nabi ini begini, jazakallah. Nabi ini ngelihat sebelah kanan kok nggak ada Sa'labah. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah sekarang Sa'labah sibuk dengan kambingnya. Berarti hartanya fitnah nggak kalau kayak gitu? Antum jangan iri sama orang yang banyak harta tapi nggak sholat subuh di masjid. Iya, nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Ya Allah. Jangan iri. Iri sama mereka yang bisa sholat subuh di masjid. Duitnya banyak lagi. Iri sama mereka yang bisa sholat subuh di masjid. Anaknya soleh lagi. Jangan iri sama mereka yang punya mobil, yang punya harta. Punya jet pribadi lah anggap. Tapi 5 waktu nggak di masjid. Jangan iri. Nauzubillah min zalik. Iya. Bisa jadi itu nauzubillah istidraj. Maka kata Nabi kepada sahabat, coba kamu ke Sa'labah dicari saya. Apa jawaban yang bikin hati Nabi sakit? Sampaikan kepada Nabi, saya sibuk ngurusin kambing-kambing saya. Loh, yang sakit hati, yang sakit bukan Nabi. Allah ketika dia mengatakan begitu sakit juga Allah. Loh, lu nggak tahu? Lu jadi orang kaya tuh karena doanya siapa? Karena doanya Rasulullah. Maka dalam riwayat itu Sa'labah mati dalam keadaan kufur. Oh, harta bisa jadi fitnah. Iya, hati-hati nih. Hati. Qarun laknatullah alaih. Siapa? Masih ada sepupu dengan Nabi Musa. Dalam fadilah sedekah diceritakan tuh Qarun bagaimana dia ketika miskin datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, saya capek dengan kemiskinan.
Maka Nabi Musa berdoa di hadapan Allah, ya Allah, Qarun ini sebagai saudara saya ya Allah. Maka jadikan Qarun orang yang kaya raya. Kaya raya langsung didoakan Nabi. Namanya didoakan Nabi. Ketika sudah kaya raya dia lupa kepada Allah. Lupa atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Lupa atas nikmat yang telah datang kepadanya. Ketika Nabi Musa datang, Qarun, kamu sudah waktunya zakat. Apa yang dikatakan Qarun? Ya Allah Musa, ya wahai Musa, saya ini punya harta bukan dari doa kamu, tapi karena saya kerja keras. Nabi Musa itu, Masya Allah, perangainya keras. Langsung didoakan, ya Allah tenggelamkan Qarun. Tenggelam tuh kakinya, semata kakinya kan dalam fadilah sedekah itu. Mau tobat nggak? Masih dikasih kesempatan tobat. Nggak mau, ini harta gua kok, karena kecerdasan gua. Itu dalam fadilah sedekah. 7 ekor unta nggak cukup bawa kunci gudang-gudangnya Qarun. Makanya Pak istiqomah baca fadilah sedekah itu. Kalau udah mulai bab-bab tengah tuh udah mulai Masya Allah, ilmu semua. Dari bab awal sudah ilmu semuanya itu. Cuman kita baca ngantuk bacanya. Iya. Istiqomahin baca itu. Bismillah, kalau nanti di Al-Mau'idhah hatam fadilah sedekah itu kita syukuran lah insya Allah. Udah 2 tahun, 3 tahun kita baca itu belum hatam-hatam itu. Kemarin aja diundang nggak hadir. Enggak, alhamdulillah. Karena hartanya dia lupa kepada Allah. Hati-hati, Allah tuh ketika ngasih harta kepada kita, maka Allah biarkan dulu kita bagaimana nih atas harta kita nih. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'." Ketika mereka lupa kepada aku atas apa yang telah aku berikan kepada mereka, kata Allah. Hatta idza farihu, sehingga mereka tertawa. Gue punya Harley karena gue kerja. Gue punya PT 2 karena ini pinternya gue. Yang lain mah nggak ada apa-apanya, nggak ada. Allah mana nomor sekian. Dia nggak ngomong Allah nomor sekian, tapi dia nggak sholat. Iya. Hatta idza farihu, sehingga mereka tertawa bima utu dengan apa yang telah aku berikan kepadanya. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Pas lagi ketawa-tawa, dia bilang ini harta saya, ini punya saya, mobil saya, ini anak saya pintar, juara matematika sedunia, tapi nggak diajarin sholat. Nauzubillah min zalik. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tiba-tiba pulang dari Amerika, dia habis lomba, pesawatnya kecelakaan. Diambil langsung anaknya sama Allah. Pesawat aman. Iya. Nauzubillah min zalik. Dari harta. Jadi jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita itu menjadi malapetaka buat kita. Jangan sampai anak yang Allah titipkan kepada kita juga menjadi malapetaka buat kita. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari hati yang harus kita tata. Ya. Nah, untuk menata hati ini, dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan, sering-seringlah kamu suhbatul akhyar wa suhbatul salihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Makanya kalau ada anak ngaji plo 4 bulan kok nggak ngaji plo, hati-hati udah. Ya Bang Ogi ya. Nah, itu kata-katanya Bang Ogi. Lu kalau nggak ngaji plo udah di ngaji plo. Lu kalau nggak ngaji plo, Masya Allah, pokoknya nyungsep katanya. Kata Pak Ogi katanya. Ustaz Ogi. Suhbatul salihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada berapa keuntungan kalau kita berkumpul dengan orang soleh? Berapa keuntungan? 3 keuntungan. Yang pertama apa? Tazidul iman. Akan menambah iman kita. Yang kedua, nasyatan lil ibadah, semangat sama ibadah tuh. Iya. Makanya kenapa ada ngaji pelo setiap sepekan sekali. Nanti ada keluar per sebulan sekali 3 hari. Nanti ibu-ibunya ada taklim di sini per 2 minggu sekali. Masya Allah. Nanti kita ada kumpul-kumpul lagi.
Ada malam markas di Kebon Jeruk, ada malam halakoh di halakohnya masing-masing. Nanti ada malam musyawarah setiap Senin malam Selasa. Untuk apa? Menyambung iman dengan berkumpulnya dengan orang soleh. Karena iman kita ini iman suasana, teman-teman. Loh, jangankan kita yang belum pernah melihat Nabi, Ubaidullah bin Jahsy, 12 sahabat dalam fadilah amal yang ikut serta hijrah ke Habasah pertama kali, pulang gak ikut pulang, murtad. Yang sudah melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi, melihat betapa tampannya Rasulullah, melihat keindahan tubuhnya Nabi, hijrah ke Habasyah, dia nggak ikut arahan Nabi. Kata Nabi, jangan kumpul-kumpul sama orang kafir. Khawatir nanti iman antum ikut mereka. Lu'inal ladzina, bagaimana Ustaz? Ala lisani wa Isa bin Maryam. Hati-hati. Jadi iman kita ini iman suasana. Kalau lagi sama teman-teman ngaji, wah semangat. Makanya penting tiap hari kita ke masjid. Nah, untuk menjaga iman untuk tiap hari itu ke masjid, jangan sholat di rumah. Suasana sholat di masjid itu Masya Allah, suasana malaikat. Kemudian ada imam, masuk masjidnya sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam fadilah amal itu, tadi muzakarah sebentar lah sama Mas Ridho tadi. Tadi pagi baca taklim di rumah katanya sama anak. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Di dalam riwayat itu dikatakan barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak mendatangi masjidnya, maka dia sholat di rumahnya, dia tidak dikatakan sholat. Tidak dikatakan sholat menurut sebagian ulama. Dan itu benar juga, ulama yang bilang kok. Benar nggak? Ulama kalau bilang tuh pasti ada dasar dan hukumnya, ada dalilnya. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan, dalam fadilah amal itu dikatakan Rasulullah memerintahkan kepada 10 orang anak-anak muda untuk membawa kayu bakar, membakar rumah-rumah yang mereka sholat di rumah. Ya, loh Ustadz, jadi hukumnya sholat jamaah itu apa? Tetap apa? Sunnah muakkada. Tapi Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Di akhir menjelang wafatnya beliau pun, beliau dipapah oleh beberapa sahabat untuk sholat di masjid bersama para sahabat. Tuh, Nabi mengajarkan kepada kita sampai seperti itu. Do'u lima'an fil miqdab, datangkan kepada aku satu wadah yang berisi air, agar aku bisa berwudu dengannya. Fatawaddo, maka Nabi berwudu. Fa'ugmi alaihi, ketika dipapah, coba dia pingsan lagi. Apa yang Nabi sampaikan ketika bangun dari pingsannya? Asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Qalu bal ya Rasulullah hum yang taziruna. Belum ya Rasulullah, kami masih menunggu Tuhan. Ya udah, ambil lagi air, wudu lagi. Sampai beberapa kali akhirnya Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk menjadi penggantinya Rasulullah SAW. Begitu pentingnya sholat berjamaah di masjid. Jangan katakan ini sunnah, tapi katakan ini adalah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasyatan lil ibadah, supaya hati kita itu hidup, maka kumpul sama orang soleh. Ya, tazidul iman, akan menambahkan iman. Yang kedua, nasyatan lil ibadah, yaitu akan ada semangat dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, akan ada keyakinan sempurna kepada amal. Oh, rugi. Jadi kalau kita nggak mengerjakan amal tuh rugi. Contoh, kita ini nggak qobliyah subuh. Ya Allah, nyesel banget. Ini nggak qobliyah subuh biasa aja tuh. Apa? Kalau orang ketinggalan amal kok biasa aja apa? Berarti hatinya mati. Makanya di sini kan dikatakan tuh dalam hikam, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Di antara tanda hati yang mati itu ketika ketinggal beramal tuh nggak ada rasa menyesal. Begitu nggak kita? Coba deh muhasabah dulu deh.
Begitu ya? Alhamdulillah. Ya, ada yang di sana. Tapi pindahan dari sini. Oh, enggak ada. Di sini enggak ada satu ya? Enggak ada bedanya. Allahu Akbar. Hari ini kenapa kita nggak bisa mengamalkan amal-amalan yang disampaikan Nabi? Ya karena kita kurang ada keyakinan kepada janjinya Nabi. Nabi tuh udah bilang, kalau antum tidur, sebelum tidur tuh wudu, biar Allah jaga. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu dalam keadaan bersuci kamu punya masalah, kamu kena musibah, salahkan aku, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak bersuci dan kamu punya musibah, kamu kena musibah, itu bukan salah saya, kata Allah. Tapi karena diri kamu tidak bersuci. Orang yang bersuci dalam hidupnya dijaga sama Allah. Nah, kita kadang-kadang, Masya Allah, buat wudhu aja males banget. Apalagi baca tabarok tiap malam. Nah, dalam Mutahharib itu dikatakan, Nabi tidak akan pernah memejamkan matanya sebelum baca Al-Muluk. Antum ini Nabi bukan, habaib juga bukan, ulama juga bukan. Tidur langsung ngorok, was aja. Nggak baca Al-Muluk dulu. Gimana itu? Terus nggak nyesel lagi. Ya. Aduh, sayang sekali. Baca Al-Muluk. Di kubur nih kita teman-teman sendirian. Ya. Di kubur nih nggak ada yang menemani kecuali amal. Ya. Jadi yang menemani kita di kubur itu adalah amal-amal kita, bukan keluarga kita. Bukan harta kita, bukan anak kita. Ustadz Ghifari tadi bacakan ayat yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta udah nggak ada lagi manfaatnya, anak udah nggak ada lagi gunanya, kecuali hati yang senantiasa salim, qalbun salim, hati yang punya keyakinan yang betul kepada Allah. Jadi yang kita bawa ke hadapan Allah itu hati kita, iman kita kepada Allah ini. Saya punya harta tapi saya gunakan untuk ketaatan, itu ada manfaatnya. Saya punya anak, alhamdulillah. Dia hafal Quran, dia ahli tahajud, dia ahli ilmu, dia pesantren. Itu menjadi manfaat. Ini kadang-kadang kita punya anak kita biarin, nggak sholat kita biarin, Masya Allah. Anak saya kemarin itu Pak, nggak hafal juz amma itu, 3 minggu nggak saya kasih handphone. Nggak saya kasih handphone, walaupun handphonenya Sabtu Minggu, tapi alhamdulillah nurut. Setelah itu jadi lancar. Nah, ini bukan tega, apalagi tadi saya dari Mas Rido, Mama sama Mikolas, wiridannya nggak betul. Dikodok di rumah satu anak baca 100 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sampai rokok samsu 1 batang tuh habis ngedengerin mereka tuh. Ini bukan kekejaman, tapi ini pendidikan yang baik. Biar tahu, oh ternyata ayah saya mengajarkan saya kepada kebaikan ini. Nah kadang-kadang kita ini anak tidur nggak sholat, biarin aja lah, udah kasihan capek. Udah gitu pengen dapat doa dari anak. Wa kaifa nazunnu bil abna'i khairan idza nashaw bihitnil jahilat. Bagaimana mungkin antum pengen punya anak soleh sementara antum tidak soleh? Bener nggak? Iya. Tahu Muhammad Al-Fatih itu karena ibunya, karena bapaknya. Tahu Imam Syafi'i itu karena ibunya. Tahu Imam Ghazali itu karena bapak dan ibunya. Tahu Imam Bukhari itu karena ayahnya, karena ibunya. Tahu Nabi Isa karena Sayyidah Maryam. Tahu Sayyidah Maryam karena Sayyidatina Hannah. Siapa yang mendidik mereka semua? Nabi Zakaria. Oh ternyata anak-anak yang hebat itu terlahir dari orang tua yang hebat. Imam Ghazali itu bukan anaknya ulama. Tapi karena kecintaannya ayahnya Imam Ghazali kepada ulama, maka Allah jadikan anaknya menjadi ulama sampai hari kiamat itu. Berkahnya itu semua kitabnya dibaca oleh setiap pesantren-pesantren itu. Dibaca. Bahkan dalam manaqibnya Imam Ghazali itu, Imam Ghazali anaknya tukang manisan yang setiap pagi pergi ke pasar itu. Kalau bikin 50, 25 kasih santri. Ngasihnya nggak bekas. Kalau kita kan kadang-kadang bekas ya kan? Sisaan. Ini enggak. Kata istrinya, kata ibunya Imam Ghazali, Pak,
Yang 25 kasih ke santri dulu. Jangan kemana-mana dulu, ke santri dulu. Harapannya supaya anak kita jadi baik. Sayyidina Abbas mengatakan, Sholahul aba yang faul abna. Kebaikan orang tua akan bermanfaat untuk anak. Tiap hari, kadang-kadang kalau kita ini dagang nih. Udah tinggal sisa 30, udahlah baru kasih kiai. Ngelewatin rumahnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Nih ada sisa, astagfirullah. Ustadznya dikasih sisa. Ini enggak ngebahas orang-orang Al-Maidah, enggak. Kalau orang-orang Al-Maidah tuh enggak gitu, Ustadznya dipalakin. Iya. Gua bilang yang kerja sungguh-sungguh tuh kan si Aji kerja 24 jam. Tapi yang kaya kenapa gua gitu ya? Bang Dikin kerja ya kan. Tapi kalau pagi-pagi itu ngopi ya tetep aja mas. Nggak ada yang ngopi, udah patungan. Paling dapat 7.000. Kopi. Ustadznya bukan dikasih bekas tapi dipalakin. Allahu Akbar. Oh cari berkah katanya. Iya. Coba kita mulai dari sekarang ini. Kalau ngasih ke ulama itu jangan yang bekas. Contohnya udah banyak itu loh. Masya Allah. Lihat tuh Imam Ghazali tuh. Menjadi hujjatul Islam. Disepakati oleh para ulama. Kitabnya dibaca di mana-mana pesantren. Bahkan Abul Hasan Asyadzili mas. Beliau menceritakan. Beliau pernah bermimpi. Dalam tidur beliau bermimpi dalam majelisnya Rasulullah dan para nabi. Di Masjidil Aqsa. Nabi Musa ini, jadi para nabi 124.000 nabi itu dikumpulkan. Nabi duduk memberikan bayan, memberikan tausiah. Biasa setelah ceramah selesai, Nabi mengatakan ada pertanyaan kata Rasulullah. Maka Nabi Musa berdiri. Ya Rasulullah, saya. Engkau pernah bersabda ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulamanya umatmu derajatnya seperti nabi-nabinya Bani Israel. Saya pengen tahu yang mana tuh yang punya derajat kayak nabi-nabi Bani Israel katanya. Kayak nabi-nabinya Bani Israel. Itu Imam Ghazali di belakang tuh. Imam Ghazali di belakang itu. Ini kayaknya kendor deh. Enggak mas, ini dari sininya nih. Nah. Udah gini aja lah, aku pegang aja. Maka Rasulullah SAW memanggil Imam Ghazali. Anta kum, berdiri katanya. Kamu berdiri. Imam Ghazali berdiri. Oh ini yang kau maksud ya Rasulullah. Ulamanya umatku kata Nabi kita. Ulamanya umat akhir zaman ini. Derajatnya seperti punya derajat nabinya Bani Israel. Tinggi nggak derajatnya ulamanya? Maka Nabi Musa ditanya. Man anta? Imam Ghazali mengatakan, ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah komen nih. Ya Rasulullah, ini yang kamu maksud. Ulamanya umatmu seperti saya ini katanya. Kedudukannya seperti nabi-nabinya Bani Israil ini. Maka Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah izin. Ya, kata Nabi Musa dulu gini kepada Rasulullah, saya tanya sekali jawabnya 5. Saya tanya sekali jawabnya 5. Imam Ghazali mengatakan begini, ya Rasulullah izin. Dulu ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah di Bukit Tursina, bagaimana ayat Ustaz? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu ala ghanami wa ahussu biha ala ghanami wa hiya fiha ma'aribun ukhra. Artinya gini. Ingat nggak Nabi Musa, kata Imam Ghazali sambil gini, ingat nggak Nabi Musa? Ya. Ketika engkau ditanya sama Allah di Bukit Tursina, wahai Musa, apa yang ada di tangan kamu? Maka Nabi Musa mengatakan, ini tongkat saya, ini adalah buat kepentingan saya, dengan ini saya bisa ngembala kambing, dengan ini bisa saya cari nafkah. Lah, Allah kan tanya sama jenengan cuma sekali, jawabnya 5. Allah tanya sama jenengan cuma sekali, tapi kenapa Nabi Musa jawabnya 5? Ghazali, kata Nabi Musa,
Iya, ini ceritanya Abu Hasan Asy'adzili dalam mimpinya. Wahai Ghazali, tapi ini tidak dipercaya oleh mereka-mereka yang mereka lah ya, tetangga kita. Gak usah ketawa, tetangga kita aja udah nyebutnya udah. Ya, masa? Akhirnya kata Nabi Musa, itu kan yang tanya Allah. Kapan lagi saya bisa lama-lama bicara di hadapan Allah? Allah adalah Tuhan saya. Ya, dia adalah Rabbul Alamin yang menciptakan kita semuanya. Kapan lagi saya bermesraan dengan dia? Maka kata Imam Ghazali, wahai Nabiullah Musa, engkau pun bertanya dengan saya sama kedudukannya. Saya ini siapa? Ditanya sama Tuhan. Engkau tanya saya 1, saya jawab 5. Engkau ditanya Allah 1, engkau jawabnya 5. Biasanya kita ini teman-teman, kalau lagi kesemsem sama seseorang, lagi pacaran. Misalnya dulu waktu pacaran Mami sama Mas Ridho, kamu udah makan belum? Jawabnya Mas Ridho, udah, pakai nasi goreng. Belinya tadi tuh di Serengseng, karetnya warna merah, pedes lagi. Loh, itu kan pacaran cuma nanya sekali, kenapa lo jawabnya 5? Supaya dapat perhatian. Begitupun saya, wahai Nabi Musa, katanya. Karena engkau nanya sama saya 1, maka saya jawab 5 supaya dapat perhatian dari engkau. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Rasulullah, sadaqo anta. Engkau telah benar. Al ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulamanya umat akhir zaman, kedudukannya seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ternyata itu adalah Imam Ghazali. Loh, Imam Ghazali itu bukan anaknya ulama, tapi anaknya penjual manisan. Maka kata guru saya ini, kata Kiai Uzairon, Allah yarham, qaddasallahu sirrah. Beliau mengatakan syarat mutlak pengen punya anak soleh itu cuma 1. Seneng sama ulama. Ya, deketin ulama, minta nasihatnya ulama. Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kalian untuk senantiasa dekat duduk dan mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama. Karena kalau kita sering duduk dan mendengarkan nasihatnya ulama, maka Allah akan hidupkan hati kita. Sehingga akan ada tadi nasyatan lil ibadah, kemudian akan ada semangat dalam ibadah dan ada yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini insyaallah ya? Tawajuh di sini kata para ulama, yakin dengan setiap amal-amal yang kita kerjakan. Jadi ada keraguan. Salat jamaah, wah yakin saya dengan jamaah Allah tolong kita. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, barang siapa yang berjamaah dengan sempurna, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan tolong dia, diangkat derajatnya. Kemudian derajatnya itu akan Allah angkat sebanyak jumlah orang yang ada di masjid. Kalau dia mengucapkan amin bersama aminnya imam, maka akan Allah ampuni semua dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terakhir, ya ada nasihat dari Imam Ibn Athaillah Sakandari. Anwarun uzina fil usul wa anwarun uzina laha fil dukhul. Rubbama waradat alaika al anwaru fawajadat al qalba mahsuwan bisuril athar fartahalat min haitsu nazalat. Cahaya itu ada yang diperkenankan masuk oleh Allah ke dalam hati kita, ada yang cuma sampai telinga. Jadi gini, ada orang-orang yang tahu terang, tapi matanya ditutupin sama sorban, maka terangnya itu nggak terasa sama dia. Begitupun dengan cahaya iman. Ada cahaya, hari ini kita sering mendengarkan tausiah agama, mendengarkan kalam-kalam Allah, tapi kadang-kadang hanya sampai telinga saja, belum sampai ke dalam hati. Itu disebabkan apa? Maka di sini dikatakan, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama waradat alaika al anwar, ketika cahaya itu nggak masuk ke dalam hati kamu,
Fawajat al-qalba mahsyuan, karena hati kamu yang sudah terliputi dengan hawa nafsu. Loh, jadi tidak masuknya cahaya iman ke dalam hati kita itu dikarenakan maksiat yang kita kerjakan hari itu. Ya, maksiat telinga, maksiat hati lebih parah lagi. Kalau sakit mata bisa berobat, sakit gigi bisa berobat. Tapi kalau udah yang kronis hati itu, Masya Allah. Apa tuh penyakitnya hati itu? Hasad. Yang kemarin Mas Hido kirim tuh. Siapa? Gus Ikdam. Ya itu tuh. Iya. Hari ini kenapa kita nggak syukur? Karena kita nggak pernah ngelihat nikmat kita. Yang kita nikmatnya orang aja. Iya, lagian punya YouTube nggak nge-like ngaji Plo. Nggak endorse nggak. Yang dilihatnya artis-artis yang ngamerin hartanya. Iya, lu nggak nyampe. Iya nggak? Ada rumah, bikin rumah 30 miliar, 70 miliar. Punya mobil A, punya mobil B. Akhirnya lu pusing aja kepala pengen begitu. Ujung-ujungnya gila nanti. Iya. Kenapa dia nggak pernah ngelihat nikmat dia? Ya tinggal di pedongkelan. Yang di-like-innya Raffi Ahmad. Iya kan? Andre Taulani. Allah, siapa lagi? Oh, beliau nggak punya YouTube. Udah banyak duitnya dari ayam gepuk. Amin. Semoga makin banyak ya Mas. Biar makin barokah. Biar pondok di Magelang biar cepet jadi. Pondok depan juga biar cepet jadi. Doakan nih pondok depan nih sama teman-teman nih. Itu kalau kita nggak bisa bantu apa, paling bantu Al-Fatihah. Dibantu apa-apa nggak bisa, masa Al-Fatihah juga nggak bisa sih. Ya Alhamdulillah Mas, kalau teman-teman Alma itu setiap pagi Yasin buat pondok itu. Ya Alhamdulillah. Kalau kita bantu pesantren itu, kitanya sudah mati, pesantren itu terbangun dan ada yang ngisi santri-santrinya ngaji, tahajud, istighosah, ada yang hafal Quran, ada yang jadi ulama, terus akan datang kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu nanti tuh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terus kata beliau, bisyuril athari fartahalat min haitsu nazalat. Nanti hati itu kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah akan terus ditutup sehingga puncaknya dia nggak mau menerima kebaikan. Siapa sih orang yang nggak menerima kebaikan? Yang begini nih. Ayo ngaji. Udahlah ngurusin gua, lu ngapain? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adzabun azim. Nauzubillah min zalik. Matanya dibutakan, telinganya ditulikan, hatinya dibusukan oleh Allah. Ujung-ujungnya mati nggak bawa iman, tempatnya neraka jahanam selama-lamanya. Ya, setiap apa yang kita kerjakan bapak-bapak, ibu-ibu, semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka beramalah sesuai syariat. Kalau mau maksiat ingat ya Allah, takut ditanya di mahsyar nanti, susah di mahsyar nanti. Ya. Nabi mengatakan manukisa fi syai'in ya udziba. Barang siapa yang ketika dihisapnya lama itu, maka itu cikal bakal ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah sucikan hati kita. Ini gimana sih? Ini mau ada kargozari enggak? Gimana kargozarinya gimana? Ada yang tarjim dong? Ya, dia ngomong usia, nanti ada Dia berdiri aja di sini. Apa duduk di sini? nanti ada yang sampai dia ngomong usia. Ayo dah Ayo kaki itu ya. Oke, sampai ya berdiri aja no. Ya. Berdiri aja. Ini Salah. Oke. Suruh berdiri ini insyaallah. Duduk apa berdiri? Berdiri. Stand up. Everybody can see you. Yeah, we have to stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mukasha. I'm from Russia. Nama aslinya sebelum Mukasa siapa? March. Rusia. My name Marak. Agama sebelumnya apa? Agama sebelumnya. Oh ini apa namanya? Ateis.
Я приехал на отдых, и получилось так, то, что я очутился на Бали, и я принял ислам. По стечению обстоятельств мне приснился сон. Dia nggak Inggris, nggak Arab. Извиняюсь. Ajak bahasa Jawa coba Mas. Я приехал на Бали с Москвы. Мне приснился сон, приснился мне черепаха. И я поехал на остров Гили. Дело в том, что я очень хотел побывать там, и по стечению обстоятельств, когда я приехал на остров, я заехал в Ломбок, город Матарам. И первый раз я увидел, что было очень много мечетей, я никогда в жизни столько не видел. И когда я видел мечеть, я говорил «Бисмилля рахман рахим». И так получилось, что я увидел большую мечеть. Мне очень сильно захотелось заехать туда. И я приехал, как раз попал на вечерний намаз. Nama sholat tuh berarti itu. Udah. Saya datang ke Bali dari Moskow. Saya bermimpi memimpikan seekor penyu dan saya pergi ke Pulau Gili. Faktanya saya ingin pergi ke sana dan mengunjungi keadaan ketika saya tiba di pulau itu. Dia mampir di kota naik motor. Dia naik motor untuk pertama kalinya. Terus dia melihat banyak masjid di sana. Dan dia belum pernah melihat sebanyak itu dalam hidupnya. Dan ketika dia melihat masjid, kebetulan dalam masjid itu dia punya keinginan untuk pergi ke masjid. Dan saya tiba tepat pada waktunya untuk sholat maghrib. Я познакомился там с братом мусульманином, он спросил, где я буду ночевать, я сказал, что мне ночевать негде, он мне предложил остаться в мечети. Я с удовольствием согласился поехать в мечеть, там переночевал, и дальше мой путь продолжился на остров Нагири. Я остановился там рядом с мечетью, и каждый день я ходил, смотрел людей мусульман, что они ходят в мечеть, сам ходил в мечеть и смотрел. И в один из дней попался мне брат-мусульманин, который мне предложил одеть шапку и продал мне юбку. После чего я пришел домой и понял, что Аллах меня собрал, и на следующий день я пошел и принял ислам. Dan dia bertemu pada saat sampai masjid pada waktu sholat maghrib, dia bertemu saudara muslim yang lain, yaitu jamaahnya Haji Ihsan yang 40 hari lagi gerak di Lombok di sana. Dan dia berkata dia nggak punya tempat buat tidur. Dan rombongan itu mengajaknya untuk tinggal di masjid. Dia senang hati untuk setuju dan pergi ke masjid itu dan bermalam. Dan dia berpikir perjalanan dilanjutkan ke Pulau Haigil atau Pulau Gili, Pulau Haigil. Dan dia berhenti Pulau Gili, dan dia berhenti di sana. Setelah masjid, semua orang di sana berjalan berkeliling melihat di sana. Dan intinya dia ketemu rombongan Haji Ihsan itu untuk tetap di masjid itu untuk itikaf. Awalnya memang 3 hari, 3 hari di Gili untuk liburan. Namun setelah ketemu dia lanjut. Terus setelah itu karena visanya mau habis, setelah Ihsan bilang dia ikuti Jakarta, mau ikuti Jakarta, akhirnya perpanjang visa di Bali, naik motor ke Bali, balik lagi ke Lombok naik motor, pakai biaya sendiri. Udah? Oke, yuk. Abis ini udah. В мою душу пришел покой, так как я всегда жил один, у меня не было ни брата, ни сестры. И на данный момент я чувствую, что я не один. И каждый день я благодарю Аллаха за то, что я принял ислам. И я очень рад, что я принял ислам именно здесь, в Индонезии, а не в России. Потому что в Индонезии видно, насколько ислам, он настоящий, искренний, и в нем очень много чувств и любви.
Dan setelah itu dia bersahadat di sana, dia bersahadat masuk Islam dan jiwanya menjadi tentram. Allah. Nah, karena sebelumnya dia hidup selalu sendiri, nggak punya saudara laki-laki maupun perempuan. Dan saat ini dia nggak merasa sendiri lagi setiap hari. Dia bersyukur kepada Allah atas kenyataannya bahwa dia menerima Islam. Dan saya sangat senang bahwa saya menerima Islam di sini di Indonesia, bukan di Rusia. Karena di Indonesia dia dapat melihat betapa Islam benar-benar tulus dan ada banyak perasaan dan cinta di dalamnya. Dah. Ислам приняется очень легко, жить по-мусульмански очень тяжело, и это ежедневный труд. И поэтому я думаю о том, что насколько сильно вас всех любит Аллах, что собрал вас сегодня здесь и меня пригласили посетить ваше мероприятие. Я очень рад, что могу разделить с вами эти положительные эмоции. Спасибо вам большое. Sangat mudah untuk menerima Islam. Hidup sebagai seorang muslim sangat sulit dan ini adalah pekerjaan sehari-hari, dan oleh karena itu dia sangat setiap hari memikirkan betapa Allah sangat mencintai dia. Dan dia dikumpulkan di sini hari ini dan diundang untuk menghadiri acara ini. Dia sangat senang dan emosinya sangat positif. Dan terima kasih banyak atas undangan ini. Ya, hadiah dari saya nih. You. Ya, Thank you. Terima kasih. Ya, jazakallah. Insyaallah dia 2 bulan lagi di gerak di Indonesia. Jadi dari markas arahannya dia 4 bulan. Jadi ada sisa masa 60 hari lagi. Ya, biar makin kuat imannya insyaallah. Ya, doa insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hayr rahma wa mimil mulki wa darid dawam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Ana salla wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaza an sayiatikum wa qabila Allah hasanatikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, yang sekarang, yang akan datang ataupun yang telah lalu ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau adalah zat yang maha pengampun ya Allah. Kami datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau pernah mengatakan innaka ma da'autani wa rajautani, ketika hambaku meminta kepadaku akan aku ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Harapan kami ya Allah hanya kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami ya Allah atas segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa teman-teman yang hadir di sini ya Allah, dosa umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah sayangi umat seluruh alam ya Allah.
Perhatikan umat seluruh alam ya Allah. Berikan hidayah kepada umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, masukkan umat seluruh alam ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, keluarkan umat seluruh alam ini ya Allah, umat Nabi ya Allah, khususnya ya Allah, dari neraka jahanam-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah iman kami ya Allah, jagalah Islam kami ya Allah, jagalah iman istri kami ya Allah, jagalah iman anak-anak kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, peliharalah keluarga kami ya Allah dari kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dari kebaikan-kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal ya Allah. Istiqomahkan kami dalam Islam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah iman anak-anak kami ya Allah. Sempurnakan iman anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagaimana anak-anaknya para ulama ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagaimana anaknya Imran yang sudah jelas keberkahannya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang ahli Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang ahli hadis ya Allah, yang ahli agama-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kepada kami keturunan yang baik ya Allah. Berilah kepada kami keturunan yang baik ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah keluarga kami ya Allah. Istiqomahkan keluarga kami dalam iman dan Islam ya Allah. Matikan kami dan keluarga kami dan umat seluruh alam dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dalam bisa mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, istiqomahkan kami dalam ngaji ini ya Allah. Terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Jagalah iman teman-teman yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semua ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Allahumma sur auratina ya Allah. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Allahumma surna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Wastur auratina wa amin rawatina wahfatna min baini aidina ya Allah. Jangan Kau buka aib kami ya Allah dari depan kami ya Allah. Tutup aib kami dari depan kami ya Allah. Tutup aib kami dari belakang kami ya Allah. Jangan Kau tampakkan aib kami di depan teman-teman kami ya Allah, di depan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah datangkan ke dalam majelis ini ya Allah orang yang tidak punya dosa pada hari ini ya Allah. Dia telah masuk agama Islam dengan sempurna ya Allah. Istiqomahkan iman dan Islamnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqomahkan kami dalam perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami sebagaimana Kau memberikan kebaikan kepada para sahabat. Ya Allah, cegahlah keburukan dari diri kami dan keluarga kami dan umat sebagaimana Kau mencegah keburukan dari para sahabat. Ya Allah, apa yang Nabi-Mu minta itu yang kami minta, apa yang Nabi-Mu tolak itu yang kami tolak. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau tolong ahli Badar ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau tolong ahli Uhud ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau tolong ahli Badar ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah setiap hati kami lurus ya Allah, imannya ya Allah, Islamnya ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Nabi kami ya Allah di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, luruskan hati kami ya Allah agar Engkau terima iman kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau telah jadikan kami orang beriman ya Allah. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, menjaga iman ini sampai mati ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa habibana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasul
Salatullah salamullah ala yasin billah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Kita kirim Al-Fatihah 1 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 1 kali. Nanti doanya ikutin saya. Buat adiknya Ustadz Gifari, Fatia ya. Siapa nama binti siapa? Fatia siapa? Fatia binti siapa? Maksudnya Fatia siapa namanya? Fatia Azhara Fifa binti Muhyiddin Ahmad, Bapak Muhyiddin Ahmad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaha. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaha. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Itu Nabi mengatakan barang siapa baca doa tadi ketika jenguk orang sakit ya pasti sembuh. Nabi udah nggak pakai insyaallah, pasti sembuh. Kalau dia nggak sembuh, berarti yang salah kitanya apa nabinya? Kitanya, karena nggak yakin dengan janji nggak yakin, belum sempurna yakin kita. Insya Allah ya. Apa tadi? As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaha, karena kan jauh orangnya. Buat perempuan, kalau dekat ayyashfiyaki, kalau buat laki-laki ayyashfiyaka. Kalau yang ditengoknya didoakannya laki-laki ayyashfiyahu. Tinggal domir-domirnya aja insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.